Pabrik PT Sri Rejeki Isman alias Sritex yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sritex mengalami kepailitan terutama karena beban hutang yang tidak bisa lagi dia bayar, mencapai 1,6 miliar, 26,5 triliun rupiah pada pertengahan 2024 lalu. Industri tekstil Indonesia kembali mendapat pukulan telak dengan bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Sritex. Perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan nasional ini mengalami krisis finansial yang tak dapat dibendung, hingga akhirnya dinyatakan pailit pada awal 2024 lalu. Padahal Sritex selama bertahun-tahun dikenal sebagai produsen tekstil terkemuka, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor ke berbagai negara. Kebangkrutan Sritex terjadi setelah keputusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu, yang kemudian diikuti dengan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 18 Desember 2024 lalu yang sontak membuat kaget banyak pihak. Beberapa entitas yang dinyatakan pailit dari grup Sritex ini meliputi PT Sritex Sukoharjo, PT Prima Yuda Mandiri Jaya Boyolali, PT Sinar Panca Jaya Semarang, dan PT Bitratex Industries Semarang. Penyebab utama dari kebangkrutan Sritex ini tidak bisa dilepaskan dari tingginya beban hutang yang mencapai lebih dari 1,6 miliar US dollar atau sekitar 26,3 triliun rupiah. Dengan total aset yang hanya sekitar 617,33 juta dolar atau sekitar 9,65 triliun rupiah, Sritex menghadapi keterbatasan sumber daya untuk mempertahankan operasional bisnisnya. Kondisi ini berujung pada PHK massal lebih dari 10.000 karyawan dan akhirnya perusahaan ini dinyatakan bangkrut. Ekspansi agresif yang dilakukan perusahaan beberapa tahun terakhir ternyata tidak diimbangi dengan strategi keuangan yang sehat, sehingga ketika permintaan pasar melemah, Sritex kemudian kesulitan membayar kewajiban keuangannya. Ditambah lagi persaingan yang semakin ketat dengan produk impor yang murah terutama dari China, membuat posisi Sritex semakin terdesak. Akibatnya perusahaan ini kehilangan daya saing lokal dan daya saing globalnya, sementara tekanan kondisi keuangan yang semakin berat meliputinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah PHK 10.000 karyawan Sritex itu hanya kebetulan? Atau ini menandakan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Berikan komentar kalian di bawah. Sritex mengalami pukulan yang berat pada tahun 2021 silam, terutama akibat pandemi COVID 2019, ditambah faktor lain seperti tidak mampu bersaing dengan produk impor dan merek-merek internasional yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Kondisi ini tidak kunjung membaik hingga 2024 lalu dan kerugian tidak bisa terhindarkan dan terus-menerus semakin dalam meskipun sebenarnya perusahaan mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Dampak dari kebangkrutan Sritex ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga tentunya oleh ribuan karyawan yang kehilangan mata pencarian mereka, dengan puluhan ribu karyawan yang terpaksa dirumahkan. Gelombang PHK massal ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi sektor ketenagakerjaan di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, di mana pabrik-pabrik Sritex beroperasi. Selain itu, ratusan pemasok bahan baku dan juga mitra bisnis Sritex yang mengalami guncangan hebat akibat hilangnya pelanggan utama mereka yang selama ini dia memasok bahan baku dan lain-lain kepada Sritex. Kondisi ini berpotensi menciptakan efek domino yang lebih luas bagi perekonomian daerah di Jawa Tengah maupun nasional.
Apabila tidak ada paket kebijakan bailout dari pemerintah pada industri strategis nasional seperti tekstil ini tentu yang saya khawatirkan akan merembet kemana-mana. Padahal beberapa waktu lalu, Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjamin akan mencari solusi supaya Sritek tidak perlu mem-PHK puluhan ribu karyawannya. Apakah ada jaminan kondisi ini tidak akan diikuti oleh rentetan kebangkrutan dari perusahaan lain? Dan bagaimana negara ini hadir terhadap masalah mendasar ini? Masyarakat yang pasti membutuhkan pekerjaan. Saya akan kupas misteri kejayaan Sritek, runtuhnya konglomerasi Sritek, dampak dari keruntuhan bisnis Sritek ini, dan pelajaran apa yang bisa diambil dari keruntuhan bisnis Sritek ini. Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Kita ngopi dulu. Misteri kejayaan Sritek. Pada tahun 1994, Sritek mencapai puncak kejayaannya dengan mendapatkan kepercayaan sebagai pemasok seragam militer untuk NATO dan angkatan bersenjata dari berbagai negara termasuk dari Jerman. Selain itu, perusahaan ini berhasil memperoleh hak paten atas 300.000 desain kain, termasuk 6 diantaranya merupakan desain khusus untuk pakaian militer. Keunggulan Sritek semakin diperkuat dengan perannya sebagai pemasok utama benang berkualitas tinggi yang digunakan oleh berbagai pabrik tekstil di dunia seperti di Amerika Serikat, Spanyol, Tiongkok, dan juga Jepang. Ketahanan Sritek juga terbukti saat menghadapi krisis moneter tahun 98, di mana perusahaan tidak hanya mampu bertahan tetapi juga mencatat pertumbuhan bisnis hingga 8 kali lipat setelah krisis berakhir. Mengapa? Karena dolar yang menguat atas rupiah menjadi berkah bagi Sritek semasa krisis 98-99 yang mengekspor produknya. Pasokan tekstil untuk militer juga menjadi sumber pendapatan utama yang terus berkembang. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan reputasi Sritek sebagai salah satu pemain utama dalam industri tekstil domestik dan juga tekstil global. Sritek didirikan pada tahun 1966 oleh Haji Muhammad Lukminto. Sritek awalnya hanya usaha kecil yang berkembang pesat menjadi perusahaan tekstil raksasa di kemudian hari. Perusahaan ini mampu menembus pasar internasional dan memasok produknya ke lebih dari 100 negara, tidak main-main. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menjadi pemasok utama untuk seragam militer untuk berbagai negara seperti Amerika, Jerman, dan negara-negara Eropa serta negara Timur Tengah. Dengan kapasitas produksi yang terus berkembang, Sritek menjelma menjadi simbol kebangkitan industri tekstil Indonesia. Pada dekade 2010-an, Sritek melakukan ekspansi besar-besaran dengan mendirikan berbagai fasilitas manufaktur canggih yang memungkinkan produksi dalam skala yang super besar. Keunggulan perusahaan ini terletak pada rantai produksinya yang terintegrasi secara vertikal, dari pemintalan benang, penenunan kain, pencelupan, hingga produksi garmen jadi yang siap dijual secara komersial. Model bisnis ini memberikan efisiensi yang sangat tinggi bagi Sritek, sehingga Sritek dapat bersaing di pasar global. Pada tahun 2013, bahkan Sritek resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SRIL, yang semakin memperkuat posisinya sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Valuasi perusahaan terus melonjak, menarik minat investor domestik maupun investor asing. Keberhasilan Sritek juga terlihat dari kemampuannya bertahan dalam berbagai krisis ekonomi, termasuk krisis moneter 98 dan perlambatan ekonomi global pada awal 2000-an hingga krisis keuangan global tahun 2008. Di masa jayanya, Sritek mampu mencatatkan pendapatan tahunan lebih dari 1 miliar US dollar atau sekitar 15,8 triliun rupiah per tahun dan mempekerjakan lebih dari 50.000 tenaga kerja.
Prestasi ini menjadikan Sritek tidak hanya sebagai pilar industri tekstil nasional, tetapi juga sebagai ikon kebangkitan industri manufaktur Indonesia. Namun di balik kesuksesan itu, sayangnya tantangan mulai muncul. Ekspansi yang agresif yang dilakukan tanpa perhitungan yang matang justru menjadi awal dari keterpurukan perusahaan Sritek di tahun-tahun berikutnya. Keruntuhan konglomerasi Sritek. Sritek salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dan menginspirasi banyak perusahaan tekstil di dunia seperti di China dan juga di India. Tutup secara resmi pada 1 Maret 2025 lalu. Sungguh sangat menyedihkan. Sekali lagi sangat menyedihkan bagi Indonesia. 2 tahun setelah berdiri tahun 66, perusahaan ini mulai menunjukkan perkembangan pesat dengan mendirikan pabrik pertamanya. Fokus utama dari Sritek adalah memproduksi kain kelantang dan juga kain celup yang kemudian berkembang menjadi produsen tekstil terkemuka di Asia. Sritek mengalami kepailitan terutama karena beban hutang yang tidak bisa lagi dia bayar, mencapai 1,6 miliar, 26,5 triliun rupiah pada pertengahan 2024 lalu. Ketika kondisi ekonomi global melemah di tahun 2020-an pasca Covid, kemudian Sritek mulai mengalami kesulitan yang sangat besar, menekan permintaan dan mengganggu rantai pasok dan juga pasar dari Sritek secara global maupun lokal. Selain itu, persaingan dengan produk tekstil murah dari Cina yang melakukan praktek dumping memperparah situasi ini. Perusahaan-perusahaan tekstil di China memproduksi di Cina dan diserap dengan harga yang kompetitif di Cina. Sisanya dijual di negara luar negeri termasuk di Indonesia dengan harga yang murah yang menghancurkan pasar dalam negeri Indonesia. Cina mampu memproduksi tekstil dengan harga yang lebih rendah sehingga banyak pembeli beralih ke produk mereka, mengurangi pangsa pasar Sritek baik di dalam negeri maupun di dunia. Upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil domestik pun belum cukup efektif dalam menghadapi serbuan produk impor yang lebih kompetitif dari sisi harga. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah masih sangat buruk dalam melindungi daya saing pengusaha lokal terhadap serbuan merek-merek asing dalam beberapa periode yang lalu. Semoga para menteri Pak Prabowo tidak mengulangi kelakuan yang sama dari pejabat era sebelumnya yang tidak pro ekonomi lokal. Kondisi makroekonomi yang kurang kondusif juga menambah tekanan bagi Sritek. Kenaikan suku bunga global meningkatkan biaya pinjaman perusahaan, sementara melemahnya nilai tukar semakin memperburuk keadaan karena dolar harus dibeli dengan harga mahal. Dengan kombinasi faktor eksternal dan internal yang makin complicated ini, membuat Sritek akhirnya mengalami kesulitan likuiditas yang berujung pada kebangkrutan. Goodbye dan sayonara Sritek, sangat menyesalkan. Dampak runtuhnya Sritek. Runtuhnya Sritek berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Yang kita khawatirkan akan ada halo effect atau efek turunan yang melebar kemana-mana. Jika 10.000 lebih karyawan Sritek masing-masing menanggung 4 orang saja, berarti sudah 40.000 lebih orang terdampak dari PHK massal ini. Apabila dari 40.000 orang ini ekonomi berputar beberapa kali 1 bulan, misalnya saja ekonomi ini berputar 5 kali. Dalam istilah ekonomi ini namanya velocity atau velositas. Maka hal ini bisa berdampak ke 200.000 orang. Ini baru Sritek yang mem-PHK 10.665 perusahaan. Bagaimana dengan banyaknya PHK yang dalam kurun 2023 sampai 2025 ini terjadi? Berapa besar dampak terhadap ekonomi Indonesia? Banyak dari mereka adalah pekerja pabrik yang telah lama bekerja di perusahaan ini dan kini menghadapi kesulitan mencari pekerjaan baru di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak stabil. Situasi ini semakin memperburuk tingkat pengangguran di wilayah sekitar pabrik, terutama di Jawa Tengah yang selama ini bergantung pada industri tekstil sebagai sumber lapangan pekerjaan utama mereka. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mencatat pada Januari 2025,
PHK sebenarnya 1.065 karyawan anak usaha Sritek. Kemudian dari Bitratek Semarang dan juga pada Februari 2025 Sritek mem-PHK 9.604 karyawan. Serikat pekerja dan organisasi buruh langsung bereaksi terhadap situasi ini dengan menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja yang di-PHK. Mereka meminta agar perusahaan memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan aturan dan tidak mengabaikan kesejahteraan mantan karyawannya. Selain itu, mereka juga menekan pemerintah agar turun tangan dalam menyelamatkan industri tekstil nasional, baik melalui kebijakan subsidi, pembatasan impor, pemberian insentif pajak bagi perusahaan tekstil lokal, baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk ekspor internasional. Runtuhnya Sritex, salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, membawa dampak signifikan terhadap ekonomi lokal maupun ekonomi nasional Indonesia. PHK masa ini sudah pasti akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat karena halo efek meningkatnya angka pengangguran di daerah sekitar pabrik di sekitar Jawa Tengah. Selain itu, sektor usaha kecil dan menengah UMKM yang bergantung pada rantai pasok Sritex seperti pasokan bahan baku, distribusi, semuanya turut terdampak dan berpotensi mengalami penurunan pendapatan atas gulung tikarnya Sritex. Secara nasional, kebangkrutan Sritex menambah tekanan pada industri tekstil yang sudah menghadapi tantangan besar akibat persaingan global dan impor produk murah. Penurunan aktivitas industri ini juga berpotensi mengurangi kontribusi dari sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengganggu stabilitas ekspor Indonesia dari produksi tekstil dan juga garmen. Dari perspektif ekonomi makro, tutupnya Sritex menjadi peringatan bagi ekonomi nasional Indonesia yang semakin tertekan oleh persaingan global dan kebijakan perdagangan yang kurang mendukung ini. Dengan industri tekstil yang sebelumnya menyumbang signifikan terhadap ekspor dan juga lapangan kerja, maka kebangkrutan Sritex dapat memperburuk defisit perdagangan di sektor manufaktur dan juga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ini yang harus hati-hati kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga supaya tidak terjadi penurunan ekonomi yang drastis. Situasi ini menjadi cerminan dari tantangan besar yang dihadapi oleh industri tekstil nasional. Ketergantungan terhadap bahan baku impor, kebijakan perdagangan yang kurang protektif, serta meningkatnya biaya produksi menjadi tantangan utama yang belum terselesaikan dari kebijakan ekonomi nasional kita dari sektor tekstil. Jika tidak ada langkah strategis dari pemerintah maupun pelaku industri, bukan mustahil kejadian serupa akan menimpa industri-industri lain. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan industri manufaktur di Indonesia, termasuk pemberian insentif bagi produsen lokal agar bisa bersaing di dalam negeri, bisa menghadapi gempuran produk impor, dan juga harus didorong untuk ekspor ke luar negeri. Runtuhnya Sritex harus menjadi pelajaran bagi dunia usaha dan pemerintah dalam menghadapi dinamika industri yang semakin kompetitif. Perubahan pola konsumsi global, perkembangan teknologi manufaktur, serta kebijakan perdagangan internasional harus diantisipasi dengan strategi yang lebih adaptif dan inovatif. Jika tidak, industri tekstil Indonesia bisa semakin tergerus dan kehilangan daya saingnya di pasar global. Nanti tiba-tiba industri tekstil Indonesia nggak ada, gitu ya, karena diambil alih oleh Vietnam, oleh India, oleh Cina. Kini tantangannya adalah bagaimana pemerintah, pelaku usaha, dan para pekerja bekerja sama secara bersama-sama mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang baik di industri tekstil lain maupun industri manufaktur lain. Apa pelajaran yang bisa diambil? Kebangkrutan Sritex menjadi peringatan bagi pemerintah akan pentingnya kebijakan yang proaktif dalam melindungi industri lokal dari tekanan eksternal maupun tekanan internal. Beberapa pelajarannya misalnya, perlu kebijakan proteksi industri dalam negeri dari persaingan global yang tidak sehat dengan industri luar. Kemudian pemerintah mestinya
memberikan jembatan kolaborasi industri lokal dengan industri luar negeri agar kita tidak ketinggalan persaingannya baik dari sisi teknologi, biaya produksi maupun faktor-faktor lain. Kemudian pemerintah harus terlibat dalam penguatan struktur keuangan perusahaan nasional agar tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Kemudian pemerintah harus mempercepat pengembangan industri hulu untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor yang menjadi faktor utama lemahnya daya saing industri tekstil nasional kita. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada insentif untuk pengembangan industri hulu, dan proyek hilirisasi jangan sampai melupakan industri hulu kita. Kemudian kita juga, manufaktur kita juga harus benar-benar diperhatikan supaya kita menjadi negara yang pro pertumbuhan dan juga pro ekspor. Regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan hutang, insentif bagi produksi dalam negeri, serta kebijakan perdagangan yang melindungi produsen lokal dari serbuan produk impor yang murah perlu menjadi langkah penting dari kebijakan pemerintah untuk dilakukan. Dengan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, termasuk akses pembiayaan yang lebih mudah dan juga stabilitas kebijakan ekonomi dari pemerintah dapat mencegah kasus serupa tidak terulang. Dan hal ini perlu dipastikan untuk memastikan bahwa industri lokal kita terus tumbuh secara berkelanjutan dan punya daya saing global. Kebangkrutan Sritek memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dalam melindungi industri strategis nasional kita. Bagi pengusaha, apabila bisnis sudah sangat besar, maka hal ini sangat rentan terhadap risiko eksternal maupun risiko internal terkait dengan tata kelola. Apabila tidak memiliki ketangguhan model bisnis, tidak adaptif dan juga tidak inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi. Kapal yang besar itu mudah tenggelam di lautan karena kebocoran kecil pada badan kapal. Beberapa tips yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan besar agar bisa bertahan dalam jangka panjang diantaranya, yang pertama adalah diversifikasi produk dan juga pasar. Pebisnis harus menghindari ketergantungan pada satu segmen pasar saja. Pada kasus Sritek, segmen militer saja misalnya. Begitu ada goncangan di militer, maka perusahaan ini menjadi nggak karu-karuan. Seperti halnya misalnya mengandalkan pesanan dari pemerintah, seragam tertentu dan lain sebagainya. Diversifikasi produk misalnya perlu memperluas ke sektor pakaian jadi, kain teknis, atau tekstil berbasis ramah lingkungan atau eco-friendly textile, dapat meningkatkan daya saing perusahaan untuk membuka peluang-peluang baru. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi produk dengan teknologi. Otomasi dan juga digitalisasi dalam proses produksi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional. Penggunaan teknologi seperti smart manufacturing, IoT-based supply chain, dan juga AI dalam pengelolaan produksi bisa membantu perusahaan untuk mengurangi limbah, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan kualitas produk serta menekan biaya produksi. Yang ketiga adalah mengembangkan model bisnis berbasis digital. Di era digital, industri tekstil tidak hanya bergantung pada produksi saja, tetapi juga sangat penting memanfaatkan distribusi dan pemasaran berbasis digital. Pemanfaatan misalnya e-commerce, direct to consumer, sales, dan kemitraan dengan marketplace global seperti misalnya Amazon, Alibaba, Zalora, dan lain sebagainya dapat membantu perusahaan meningkatkan jangkauan pasarnya. Selain itu, strategi pemasaran berbasis data atau data-driven marketing seperti penggunaan AI untuk analisis tren konsumen dapat membantu merespon perubahan permintaan dengan lebih cepat. Yang keempat adalah mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Ketergantungan pada bahan baku impor seperti kapas dan juga zat pewarna membuat industri tekstil rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan juga kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah. Sementara itu, pemerintah tidak membuat ekosistem yang baik, yang ideal untuk mendukung industri ini. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mulai mengembangkan rantai pasok lokal dengan bekerja sama dengan petani kapas misalnya, atau dengan produsen benang dalam negeri. Peran pemerintah pada masalah ini sangatlah besar. Selama ini pemerintah kurang hadir pada masalah-masalah penting krusial seperti ini. Yang kelima, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah.
Industri harus mendapatkan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah untuk dapat bersaing dengan produk impor. Pebisnis harus aktif dalam asosiasi industri untuk memperjuangkan kebijakan proteksi pasar, seperti pengendalian impor ilegal dan pemberian insentif pajak bagi produsen lokal. Selain itu, program pelatihan tenaga kerja yang difasilitasi oleh pemerintah juga penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja kita lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan teknologi. Kebijakan proteksi juga tentu harus hati-hati, karena kalau salah justru melemahkan daya saing dalam jangka panjang. Yang paling dibutuhkan oleh industri adalah ekosistem yang ideal agar manufaktur atau perusahaan itu mampu bersaing dengan produk luar. Jika diperlukan, ubahlah model bisnisnya. Produksi kalau perlu dilakukan di luar negeri misalnya, karena daya saing produksi di dalam negeri sudah tidak bisa lagi, maka misalnya dibantu tuh Sritek merelokasi pabriknya di luar negeri kalau perlu. Tetapi local market difokuskan untuk penyiapan SDM-SDM yang berkualitas untuk membantu produksi Sritek di luar negeri misalnya. Sementara dalam negeri fokus pada industri distribusi yang juga ekspor ke pasar internasional misalnya. Sehingga industri di Indonesia itu jauh lebih kompetitif. Intinya, untuk negara berkembang seperti Indonesia harus mampu memproduksi dengan biaya yang murah dan harga produk yang ketika dijual ke pasar tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain seperti China dan Vietnam. Bagaimana menurut kalian? Apakah keruntuhan Sritek ini menjadi alarm guncangnya ekonomi Indonesia? Ayo berikan komen kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS yang akan datang. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS berikutnya. Saya Farid Subhan, salam miracle.